La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min ahli. Subhanallah wa bihamdihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak Ibu, para guru, para sepuh, dan sepuh, jemaah sekalian, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah dibahas pada Sabtu minggu yang lalu, bahwa Sabtu ini hingga Sabtu berikutnya kita akan membahas tentang Ghazwah dan Sariyah, perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak bisa baca di buku saya, ada 32 peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari mulai yang Badar, Uhud, Hunain, Tabuk, ya, kemudian yang Bani Mustalik, Mu'tah, dan beberapa peperangan yang lain. 32 peperangan yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di buku saya halaman 112 sampai 114, Pak, ya. Ini bukunya nih. Membangun negara kuat, kontribusi Islam terhadap pemikiran politik Barat. Jadi perangan itu: 1 perang Abuwah, 2 perang Buat, 3 Asyirah, 4 perang Badar 1, kemudian perang Badar 2, perang Qudur, perang Suwaik, perang Zi Amir, perang Najran, perang Bani Qainuqa, perang Qardah, perang Uhud, perang Hamra Asad, perang Bir Maunah, perang Ijla Bani Nadir, perang Zatul Riqa, perang Badar kecil, perang Jumatil Jandal, perang Khandaq, perang Bani Quraiza, perang Hutan, Wazi Qarat, perang Bani Mustalik, perang Hudaybiyah, perang Khaybar. Khaybar ini berarti memerangi siapa nih? Memerangi Yahudi Khaybar. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kenapa pangeran sekarang di Kingdom of Saudi Arabia lebih moderat atau lebih dekat begitu melakukan normalisasi, karena beliau ibunya Khaybar, Yahudi Khaybar. Direkam masalahnya. Gitu tuh. Jadi salah seorang Sri Raja Salman dari Khaybar. Kalau Khaybar maka kita tahu, sehingga beliau agak cenderung ke kiri. Makanya jangan salah pilih istri. Gitu tuh. Gitu tuh ya. Nanti akan kita bahas tuh, Pak. Tapi mungkin nggak boleh offline nih. Yang Zoom terpaksa harus hadir. Ya. Karena kita tidak mengizinkan yang online untuk membahas itu tuh, Pak. Dan nggak boleh bawa HP. Kemudian perang Wadi Qurs, kemudian perang Mu'tah, kemudian Fathu Makkah, perang Hunain, pengepungan Taif, dan terakhir perang Tabuk.
Gitu tuh ya. Ini saya sampai jelaskan jumlah tentaranya, kemudian apa itu, siapa panglimanya, gitu tuh ya. Nah, sebelum perang Badar itu ada namanya Sariyah, Pak. Sariyah itu kalau Ghazwah Nabi ikut sebagai panglima di depan. Kalau di kita panglima perang depan belakang, Pak. Hah? Belakang. Tapi kalau Nabi di mana, Pak? Di depan. Gentle. Kita urusan kenyang paling depan dia, Pak. Pamer-pamer nih. Subhanallah. Nabi kalau Ghazwah ikut dan di depan tuh, Pak. Nah, peperangan yang Nabi tidak ikut itu namanya Sariyah. Nah, yang pertama itu bukan Ghazwah dulu. Kalau Ghazwah itu perang besar, Nabi ikut. Kalau Sariyah, di mana Nabi tidak ikut. Namanya kelompok ekspedisi, Pak. Jadi memantau dulu tuh. Nah, yang pertama itu perang Abuwa. Ya, kita tahunya perang pertama perang Badar. Badar itu dengan Abuwa itu dekat, Pak. Cuma 30 kilo aja. Kita kemarin ke Abuwa ya. Mana yang ikut sini? Nah, ini Pak Sukaryono. Ini marinir tapi nggak turun bis dia. Marinir tapi nggak turun dari bis. Saya naik ke bukit kan, ke makam Ibunda Aminah, naik ke bukit ke atas saya, Pak. Lepas setelah itu ada polisi syariat. Haram, haram, haram. Berarti benar itu makam Ibunda Aminah 100%. Apa cirinya? Orang ada tiang di situ tulis Ainul mata air. Oh, berarti nama lainnya siapa? Ibunda Aminah. Itu ke Badar dekat aja 30 kilo, Pak. Nah, sebelum perang Badar ada namanya pasukan Syariah Al-Buwad. Siapa yang ditugasi oleh Nabi untuk menjadi komandannya, Pak? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Berapa bawa pasukan? 200 orang, Pak. Ini Kopassus semua nih, Pak, nih. Pasukan terlatih. Ya. Di Badar, di Abwa atau di Timur Tengah ada hutan nggak, Pak? Saya tanya, ada hutan nggak? Hah? Ada hutan nggak? Nggak ada hutan. Terus kalau bersembunyi gimana caranya? Bikin apa tuh? Bikin gorong-gorong, lubang. Makanya orang Palestina terkenal, Pak. Dari Mesir, dari Jordan. Banyak apa itu? Lubang-lubang, gorong-gorong, coba. Itu yang ditakuti oleh siapa? Oleh Israel, Pak. Kalau kita gampang sembunyi, Pak, ada hutan, Pak. Coba lihat, Bung, siapa itu? Pak Dirman kan, turun naik gunung. Hutan, Pak. Gampang bersembunyi. Kalau di sana gimana? Padang pasir, Pak, gimana sembunyinya? Di belakang bukit, di belakang gunung, atau apa? Bikin apa? Gorong-gorong. Biar nggak ketahuan tuh, Pak. Tuh. Nah, itu pasukan syariah atau kelompok ekspedisi tanpa kehadiran Nabi, pasukan yang dibawa berapa? 200. Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu para sahabat, Pak, kalau bisa nyogok-nyogok, Pak, jadi panglima, Pak. Padahal mati itu, Pak, nggak ada modalnya. Ya, subhanallah. Saking apa itu? Mahabbahnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, syariah buat, Pak. Siapa panglimanya? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini, saya tanya, muhajirin atau ansor? Hah? Ansor. Ini orang ansor nih, Pak. Ya, nanti ketika perang Badar, wakil dari muhajirin namanya Miqdad bin Amr. Wakil dari ansor, siapa namanya? Sa'ad bin Mu'adz. Itu Nabi diskusi dulu kepada dua orang ini, Pak. Karena mereka wakil dari dua kelompok besar, muhajirin dan ansor. Ketika mau persiapan perang Badar itu, Pak. Ya. Kenapa? Karena bagaimanapun ketika turun Al-Baqarah 216 tentang kewajiban berjuang mempertahankan negara, Pak. Dalam hal ini Madinah sudah dibentuk sebagai negara, tapi Nabi sebagai seorang pimpinan kepala negara itu humanis, Pak, ngobrol dulu, siap enggak? Kalau perang siap enggak? Apa kata Miqdad bin Amr? Ya Rasulullah,
lanjutkan perjalanan. Ya, tunjuk kami untuk bisa membela Anda, membela agama Allah. Apa kata Nabi kepada Sa'ad? Bagaimana dengan orang-orang Ansar? Ya Rasulullah, kami sudah ikrar aqobah Rasul. Oh, Nabi senang betul kayak gitu, baik. Baik, kalau gitu kita siapkan tim intelijen. 3 orang tim intelijen. Di bawah komando siapa? Ada yang tahu Pak? Kita bicara teknis di mana? Subhanallah. Ini mau perang Badar kok jauh-jauhan begini duduknya ini. Tentang topiknya perang Badar ini. Duduknya jauh-jauh. Langsung dipimpin Pak tim intelijen. Apa? Untuk mengetahui kekuatan musuh, untuk mengetahui lapangan, ya. Kemudian untuk mempersiapkan strategi, ya. Kemudian apa itu? Apa yang mesti kita siapkan? Dibentuk Pak tim intelijen 3 orang. Ini ketuanya siapa? Ada yang tahu? Ali bin Abi Thalib. Punya 2 orang deputi. Namanya siapa? Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam dan siapa Pak? Dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini apa istilahnya ya? Tim apa namanya nih? Tim intelijen Pak. Yang akan membuat mapping Pak. Nah, dari tim intelijen ini itu disuruhlah 2 anak kecil Pak untuk melihat kekuatan musuh. Siapakah dia? Udah dibahas nih. Satu keponakan Nabi, sepupu Nabi yang tinggal di Taif. Ya, yang kemarin dari Taif siapa nih? Abdullah bin Abbas. Yang kedua siapa? Abdullah bin Amr. Kenapa yang dipilih Abdullah bin Abbas, Pak? Karena di sana di Badar ada Abu Lahab pamannya. Jadi ini bocah nggak akan diapa-apain, Pak. Makanya kan salaman tuh, Pak. Siapa? Abdullah bin Abbas sama Abu Lahab. Orang siapa tuh, Pak? Tuh? Abdullah bin Abbas. Keponakan Abu Lahab. Jadi boleh tuh Pak Bapak di Aqsa selfie sama siapa? Tentara Israel. Dalilnya itu tuh Pak. Abdullah bin Abbas salaman sama Abu Lahab. Gitu tuh Pak. Jadi segala sesuatu ada dalilnya tuh Pak. Dulu saya 2002 masuk ke Aqsa masih mahasiswa, belum ada dosa kali Pak ya, sehingga bisa keluar. Ya. Yang saya bawa itu subhanallah, bintang-bintang tuh Pak. Mereka berangkat dari Mesir. Kalau di Mesir lebih jauh Pak. Ke sini aja 10 jam. Dari sini ke Tabak 8 jam. Ya, Tabak itu perbatasan, Pak. Dari Tabak masuk ke mana? Ke Aqsa ada 8 kilo lagi jauh tuh, Pak. Tapi Pak ayah kita, subhanallah. Ya, saya pura-pura tahu aja. Ustadz pernah ke Aqsa nggak? Kalau saya nggak berangkat sekarang, nggak pernah begitu. Padahal aturannya Mutawif itu harus pernah ke Aqsa, Pak. Saya bilang kalau saya nggak ke Aqsa sekarang, kapan saja mutawif? Subhanallah. Bingung saya, gimana ini caranya agar mereka sholat tenang apa tenang? Saya suruh mereka selfie, Pak, sama tentara Israel. Senang betul, Pak. Ditanya, oh itu kok apa bermanja-manjaan sama orang Israel? Nggak boleh itu. Saya bilang dalilnya ini tuh. Abdullah bin Abbas salaman sama Abu Lahab. Apa tujuan informasi, Pak? Paman, paman ini tuh sehari itu motong unta berapa? Ini paling sedikit 9 ekor. Paling banyak 10 ekor. Ketahuan, Pak. 1 ekor unta yang makan berapa orang? Ih, payah betul nih. 1 ekor kambing berapa orang? Sekarang gini, unta itu kurban buat berapa orang? 7 orang. Tapi mungkin nggak 1 ekor unta 7 orang makannya, Pak? Hah? Berapa? 30 orang? 40 orang.
Itu ukuran Arab tuh Pak ya. 40 orang. 40 orang cukup nggak? Sapi 40 orang cukup nggak? Hah? Lebih nggak? Iya ukuran Cinere Pak. 40 orang. Jadi kalau 4 kali berapa? 4 kali 10 berapa? 400. Gitu tuh ya. Oh, 10 ekor. 10 ekor ini sebelah sini aja. Gitu katanya itu. Ya. Jadi utara 10 ekor, yang sana 10 ekor, selatan. Nanti yang paling ujung itu yang dekat dengan Mekah di Abwa itu 10 juga. Jadi berapa itu? Jadi berapa? 1.200. Maka bisa diukur Pak, oh 1.200 ya dengan 1.313. Ketahuan tuh Pak. Subhanallah. Abdullah bin Abbas Pak nggak nanya tuh. Abdullah bin Abbas mau nggak? Oh, salaman sama paman. Mau lah. Ya. Apa harus aku lakukan Ali? Ya. Nanya. Ya. Terkait pamanmu. Gitu. Gini aja. Ali kan ingin tahu berapa jumlah pasukan mereka. Jadi ini mungkin Pak, kalau dalam riset itu kan ada namanya sampel. Ada apa namanya itu kuesioner gitu Pak, kuesioner, pertanyaan-pertanyaan. Lebih Abbas ini bertanya hebat Pak. Dan dia nggak dapat bocoran dari Ali. Yang penting Ali tanya, apa maksudnya bukan tanya, cari berapa jumlah pasukan mereka. Ali pengen tahu. Kamu nanya gimana? Aku akan tanya berapa unta yang mereka sembelih setiap hari. Utara selatan sama yang paling dekat dengan Mekah 10 10 10. Jadi berapa tuh? 30. 30 kali 40 berapa? 1.200. Subhanallah. Mungkin sampai 1.313, yang satu lagi mungkin badannya kecil-kecil tuh Pak. Ada Pak Malik kali itu. Dihitung tuh Pak Bowo tuh ya. Ah, ini banyak kali ini makanya ini bukan 40 ini 50 orang. Itu Ali kaget Pak. Ya, Ali kaget itu. Subhanallah. Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Umar. Kalau kau bagaimana nanyanya? Apa kata Abdullah bin Amr? Aku tanya saja. Berapa perempuan yang mereka bawa? Berapa perempuan yang mereka bawa? Pak, awalnya itu orang-orang Quraisy, kufar Quraisy nggak mau ke Badar, Pak. Pasukan yang dibawa kafilah dagang yang isinya tentara-tentara kufar Quraisy berangkat kemana? Ke Syam. Ya, itu balik lagi dari Syam ke Mekah, Pak. Itu udah aman. Apa artinya barang dagangannya nggak di apa itu nggak dirampok tuh, Pak. Tapi kenapa mereka mau balik lagi, Pak, ke Badar? Ya, ada satu kelompok kafilah dagang itu yang nggak mau balik lagi, Pak. Artinya nggak mau ikut berperang melawan Rasulullah. Siapa dia? Bani Zuhro. Bapak tahu Bani Zuhro itu keluarganya siapa, Pak? Masih ingat nggak? Ada Baitul Zuhro. Masih ingat nggak? Keluarga siapa itu? Hah? Ibunda Aminah. Bani Zuhro itu, Pak, itu bukan pengkhianat. Walaupun sebagian mereka belum berislam, gitu tuh ya. Tapi mereka tidak mau memerangi putranya Aminah. Pak. Maka Bani Zuhro itu tidak termasuk kufar Quraisy yang ikut melawan Rasulullah di Badar. Kami nggak mau. Tapi bani-bani yang lain, Pak, ya, bani nggak jelas tuh, Pak tuh, ya, termasuk bani siapa? Naufal. Bani Naufal masih ingat nggak, Pak? Di mana dia tinggal? Di Taif. Naufal bin Hashim. Hashim punya anak. Hashim bin Abdul Muttalib, Hashim bin Naufal. Itu ikut, Pak. Kenapa mereka mau ikut dengan Abu Jahal, Pak, ke Badar? Kami siapkan perempuan-perempuan Persia. Kata Abdullah bin Amr, aku akan tanya, berapa perempuan yang mereka bawa, Pak? Mohon maaf, perempuan Persia. Ini agak teknis supaya nggak enak saya menjelaskan ini.
Ya, ratusan Pak, mereka bawa Abu Jahal. Maka harta dia banyak tuh Pak, digunakan untuk membeli pelacur-pelacur itu. Ya. Satu perempuan Persia itu bisa melayani berapa Pak? Ada bisa jawab? Nah, itu pertanyaan jebakan Ustaz. Subhanallah. Makanya ini saya jelaskan sebelum Ramadan Pak. Khawatir repot kalau di Ramadan saya jelaskan Pak. Kan nggak boleh berkata kotor, ini kan? Subhanallah. 7 orang. Kala itu Pak. Ya. Berarti ketahuan pentolan-pentolannya itu Pak. Paham nggak? 1.300 bagi 7 berapa Pak? 1.300 bagi 7. Ustaz, dari mana ini datanya Ustaz? Tarikh atau Tabari. Ini yang tanya ini anak kecil Pak. Saya ahli riset Pak, kuesioner betul nih. Ya. Kalau Abdullah bin Abbas, yang unta yang disembelih antara 9 sampai 10. Itu jadi 1 titik. 3 titik berarti berapa? 30. Diberikan informasi ke ahli mapping. Udah dapat informasi, kekuatan mereka 1.200. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa orang yang paling paham Badar. Siapa sahabat Nabi yang paling paham Badar Pak? Dan dia orang Badar. Habib bin Munzir bin Al-Jamuh. Sampai Nabi di bibir Badar. Ini ada sumur nih. Di Badar itu sumurnya 2 Pak. Satu sumur besar. Yang kedua sumur besar tapi di ujung Badar. Kata Nabi, kita berhenti di sini. Di sumur ini. Sumur itu masih ada Pak. Pentingnya kita jejak sirah Nabi itu begitu tuh Pak. Ya. Bung Tomo wafat di mana Pak? Bung Tomo wafat di mana? Bukan di Mekah kan? Di Arafah. Lagi wukuf. Itu Bung Tomo ketika umroh, ketika habis tawaf tawaf umroh, tawaf kudum. Ya udah selesai itu umrohnya. Minta diantar ke Madinah. Kemudian ke Badar, mandi di situ. Ditanya, dibawa pengawal orang-orang tentara Saudi. Kenapa Tuhan mau mandi di sumur Badar ini? Karena Nabi diberikan kemenangan di sini. Agar bangsaku tidak pernah kalah. Mandi beliau Pak. Bisa sumur 2004 mandi di situ Pak. Subhanallah. Kata Nabi kita berhenti di sini. Ini menjadi pangkal militer kita. Apa kata Hubab bin Munzir aja, Rasul jangan. Kecuali ini wahyu Rasul. Wahyu bukan. Bukan. Ini hanya pandangan dan strategi saya. Izin Rasul. Jangan di sini Rasul. Kalau mau sumur yang paling dekat dengan Mekah. Ujung Badar. Dekat ke Abwa. Nah, mumpung musuh belum datang ke sini, belum datang ke Badar melalui Abwa, kita kuasai dulu sumur yang di mana? Yang paling dekat dengan Mekah, Abwa. Memangnya kenapa? Kita tutup tuh sumur. Ya. Kita tutup tuh sumur, airnya kita alirkan ke tengah, paham Pak? Di tengah kita bikin kolam. Kolam itu masih ada sekarang, Pak. Kita kemarin waktunya terbatas sih masalahnya. Karena udah maghrib juga. Yang kedua, supirnya ogah-ogahan. Yang ketiga, ada polisi syariat gitu tuh ya. Subhanallah. Nah, sumur di ujung Badar itu ditutup tuh, Pak. Ya, ditutup. Sebelum ditutup, dibuat tuh aliran irigasi kali itu ya. Sehingga nyampe ke tengah tuh Pak. Kalau perang Pak, yang paling dibutuhkan makanan minuman Pak.
minuman. Sehingga pasukan Abu Sufyan, pasukan Abu Jahal tidak dapat apa? Pasokan air. Kenapa? Sumurnya ditutup. Kenapa? Kalah start. Kalau dalam kondisi aman, nutup sumur haram atau enggak, Pak? Haram. Tapi dalam perang boleh nggak? Boleh. Dalam perang bohong aja boleh. Subhanallah. Siapa wakil presidennya? Abdul Muttalib. Itu jebakan tuh Pak. Subhanallah. Ditutup sumur tuh Pak. Apa kata Habab bin Munzir al-Jamu? Ya Rasulullah, kalau bisa sumur ujung yang dekat dengan Mekah kita tutup, airnya kita pindahkan, kita bikin kolam di sini. Apa artinya? Separuh Badar sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Abu Sufyan, Abu Jahal tidak dapat pasokan air. Gitu tuh ya. Nah, itu jadi sebelum perang, sebelum tanding tuh Pak, lapangan sudah dikuasai. Udah paham medan betul. Itulah bahwa segala sesuatu itu harus dimaksimalkan apa Pak? Ikhtiar. Nah, kata Mu'adz bin Jabal, mohon maaf kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, kayaknya perlu ada satu bangunan. Ya, kita buat rapi, dibuat pakai batu Pak. Itu sebagai pusat komando. Aku berharap engkau di situ ya Rasulullah. Oh, jangan. Aku bersama kalian, jangan Rasul. Terima ini sebagai bentuk sayang kami, mahabbah kami kepada Anda. Ya. Di situ engkau paling depan, tapi pakai rumah-rumahan Pak. Ya. Nah, dibuat lebih tinggi itu Pak. Ya, di atas bukit. Di situ Nabi bisa mengontrol Pak jumlah pasukan musuh. Ternyata ketika terlihat Pak, itu pasukan Abu Jahal, pasukan Abu Sufyan, waduh banyak betul. Ternyata yang dipilih itu jadi 60% pasukan Badarnya Abu Sufyan Pak itu orang Bani Naufal, orang Taif. Orang Taif itu Pak badannya kekar-kekar. Kita nanti akan menjelaskan perang Hunain, mungkin pertemuan berikutnya tuh Pak. Jadi orang Taif itu Pak, dia kalau nggak perang, dia cari lawan Pak, cari musuh Pak. Kenapa? Ototnya mubazir Pak. Ototnya mubazir. Kata Nabi, ya Rabbi. Makanya malam hari sebelum perang Badar, apa kata Nabi Pak? Ya Allah, pasukan Badar telah datang. Andaikan esok kami kalah ya Allah, maka sejak esok engkau tidak akan pernah apa? Disembah. Kenapa? Karena Nabi melihat 60% dari 1.300 itu orang Taif. Orang Taif kan luar biasa. Saking luar biasanya Nabi diusir, Pak. Betul nggak? Kenapa dia berani musir Nabi, Pak? Merasa apa? Ototnya kuat. Ya Allah, ini orangnya Naufal ini, Bani Naufal. Maka malamnya Nabi sujud di situ tuh Pak. Di sebuah bangunan. Ya, dan bangunan itu sekarang masih ada. Nah, di situ menjadi pusat komando tuh Pak. Nah, perang Badar itu dari 32 peperangan Nabi, perang yang paling detail, yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran di 3 surat. 1, surat Al-Anfal ayat 7. Ya. Surat Al-Anfal ayat 7. Yang kedua, surat Al-Hajj ayat 40. Yang ketiga surat Ali Imran 123 sampai 130. Itu paling detail Pak dijelaskan dalam Al-Quran. Karena itu perdebatannya tipis perang Badar itu. Termasuk dijelaskan apa alasan perang Badar, Pak. Saya mohon maaf. Kitab yang ditulis, buku yang ditulis oleh Muhammad Husain Haikal,
yang diberi kata pengantar oleh Buya Hamka, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ya, alasan perang Badar saya tolak buku itu 100%. Kenapa? Nabrak Quran. Karena Quran menjelaskan apa pemicu perang Badar. Apa itu? Mereka membakar gereja. Mereka membakar sinagog. Kenapa? Karena hati orang-orang kufar Quraisy dekil. Kok bisa Yahudi, Nasrani bersatu? Apalagi mereka dapat bocoran Al-Baqarah 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang yang beriman dari kalangan muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, as-sabiin, semuanya orang beriman. Ayat itu menggambarkan, waduh, moderasi beragama luar biasa. Ya, kerukunan beragama luar biasa. Ini nggak boleh terjadi. Maka dihasutlah, Pak, dibakar gereja, dibakar sinagog. Mana dalilnya? 40 surat Al-Hajj. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawabi'u wa bi'u wa salawatun wa masajidu yudhkara ismullah. Andaikan bukan pertolongan Allah, hancur gereja, hancur sinagog, hancur masjid. Subhanallah. Gitu tuh Pak ya. Nah, terus informasi setelah turun Al-Hajj ayat 40, Pak, Nabi berdoa, ya Allah, jika esok kami kalah, maka antala tu'bad, engkau tidak akan pernah disembah mulai esok hari. Gemetar tuh Pak. Ibadah subuh turun, pada subuh esoknya tuh Pak. Jadi dari malam sampai subuh itu para sahabat nggak tidur. Apa yang mereka lakukan Pak? Sujud. Sujud tuh Pak. Ya. Ada sebagian riwayat. Contoh dalam Ibnu Hisham. Di sini nih Pak. 140. Antara malam sebelum terjadi perang Badar sampai subuh itu turun ayat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memberi kekuasaan kepada siapapun. Itu takut betul umat Islam, Pak. Kenapa? Allah memberi kemenangan kepada siapapun. Berarti nggak peduli itu Pak tuh iman lemah atau iman kuat ya. Jangan-jangan mereka yang menang tuh Pak. Gemetar tuh Pak. Sujudnya diperhebat Pak. Malam itu tuh Pak diperhebat sujudnya. Ketika subuh 1 2 3 Ali Imran. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Allah akan memenangkan kalian di medan Badar walaupun jumlah kalian sedikit. Waduh, subhanallah. Paham Pak ya? Maka perang Badar itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, simpel betul. Simpel betul. Subhanallah. Jadi kalau kita baca Sirah Nabawiyah, ada informasi berbagai riwayat bertentangan dengan Al-Quran, mana yang Bapak dahulukan? Dahulukan Al-Quran. Karena informasi Muhammad Husain Aikal, yang beliau lulusan dari Sorbonne, itu merugikan. Masa perang Badar, karena umat Islam mengambil, merampas perniagaan orang-orang kufar Quraisy yang baru pulang dari mana Pak? Dari Syam. Subhanallah. Berarti benar aja dilakukan oleh Somalia kali itu merompak apa? Kapal-kapal itu merugikan, Pak, merugikan dakwah. Ya, merugikan dakwah itu, Pak. Subhanallah. Dan disitulah para sahabat, Pak, menyaksikan wujud malaikat yang asli.
Ada yang mau baca nggak terjemahannya? Ali Imran 123 sampai 130. Terjemahannya. Pakai ini nih. Pakai mic. Terjemahannya. Ali Imran ayat 123 sampai 130. Pakai mic, pakai mic. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah itu aman. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukuri. Keempat, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Jadi awalnya pasukan Rasulullah itu dibantu berapa? 3.000 malaikat. Dan itu 3.000-3.000-nya kelihatan fisiknya, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, ini malaikat. Oh, itu malaikat. Makanya setelah itu Pak Ahlul Badar, Pak, itu imannya kuat-kuat. Nggak akan pernah tergoda dengan iblis, dengan setan. Kenapa? Udah ngelihat wujud malaikat. Terus. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiaga-siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan ketika itu juga saya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ditambah lagi berapa? 5.000. Jadi berapa jumlahnya? 8.000 malaikat, Pak. Padahal dengan satu Israel aja cukup. Betul nggak? Cabutin aja Pak dengan satu Israel. Ini 8.000, Pak. Waduh. Next. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala-bala itu melainkan sebagai kabar gembira dan kemenanganmu. Agar tentram hati karenanya dan kemenanganmu itu hanya dari Allah yang Maha Perkasa dan Bijaksana. Terus baru ayat berapa itu? Kan 130. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan untuk membinasakan kebalaman orang-orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Tak ada sedikit campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima kabar mereka atau mengajar mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Untuknya Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan riba dan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Subhanallah. Itu strategi perang Badar, informasi kemenangan perang Badar, dan wasiat Badar. Kalau kita ingin seperti pasukan Badar, pesan Al-Quran 130, apa itu? Jauhi riba. Itu yang bikin kalah. Itu tuh ya. Nah, informasi kemenangan ya, 123 Al-Imran. Sama surat Al-Anfal ayat 7. Silakan. Al-Anfal ayat 7. Wa yadhi'udukumullah ihda ta'ifataini. Ketemu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata yang untukmu. Dan Allah menghendaki untuk mengembangkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Tuh, ayat ini turun sebelum perang. Dan ingatlah ketika dua kelompok bertemu dalam medan laga. Ya, ada kelompok yang dimenangkan, ada kelompok yang dikalahkan gitu. Subhanallah. Itu ayat itu turun Pak sebelum perang. Jadi kalau mau menang apa? Lihat perbagus takwa kita, Pak. Jadi ayat walillah mamalikal mulki tutil mulka man tasya itu turun ba'da Isya, Pak, di malam Badar. Itu galau betul umat Islam, Pak. Lalu memberikan kemenangan malik tutil mulka man tasya kepada siapapun, ya Allah. Pada siapapun. Jangan-jangan kufar Quraisy bisa juga diberikan kemenangan, Pak. Dihantam pakai sujud.
Lihat tempatnya sujud luar biasa. Subhanallah. Dan malaikat yang 3.000 plus yang 5.000 itu jelas betul, Pak. Kenapa? Karena setiap sahabat itu didampingi satu malaikat. Coba. Wa ma ramaita al-anfal. Idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kalian melempar anak panah satu kecuali apa? Allah yang melemparkan, bisa keluar 10, Pak. Makanya kaget. Jadi sahabat melemparkan anak panah, cepret. Itu malaikat melemparkan anak panah juga tuh, Pak. Keluarnya 10, Pak. Subhanallah. Ketika dia nengok ke kanan, malaikat nengok ke kiri, Pak. Tersenyum tuh malaikat tuh, Pak. Ketika dia nengok ke kiri, malaikat nengok ke kanan tuh, Pak. Apa artinya kanan kiri dia siapa? Disitulah Pak Allah menurunkan malaikatnya. Makanya ada sebagian sahabat, ya ada sebagian ulama yang menggambarkan perang Badar itu pakai salawat. Namanya salawat apa? Badar. Ada yang hafal nggak? Surat Badar yang mana? Ini payah betul ini. Nyawa kita ini. Ya, itu ada ulama yang menggambarkan tuh, Pak. Jadi malaikat karena itu bisa disaksikan. Jadi para sahabat nengok ke kanan malaikat, nengok ke kiri malaikat. Kenapa perang 6 Oktober 5 Juni sampai 10 Juni 1967 kalah, Pak? Sebelah kanan penyanyi, sebelah kiri penyanyi, Pak. Kalah ke dunia Arab melawan satu bangsa kecil namanya Israel. Kenapa? Umi Kulsum nyanyi ya dunia tarollani ad-dunya waz-zamanu tarollani. Penyanyinya satu Umi Kulsum, tapi yang goyangnya banyak betul itu, Pak. Subhanallah. Kenapa? Karena pemimpin Mesir ngirim tuh Pak pasukan-pasukan. Sogok tuh semua orang Israel tuh, Pak. Kirim penyanyi-penyanyi, Pak. Di kita subhanallah. Ada dangdut akademik tuh, itu dikirim Pak Umi Kulsum. Ya, pasukan Badar sebelah kanan malaikat, sebelah kiri malaikat. Subhanallah. Ya itu tuh Pak ya. Saat ini dari awal dari 10 sampai 12 masih Badar semua. Kenapa? Badar semua, itu Badar semuanya. Badar semua. Iya. Subhanallah. Termasuk ciri-ciri malaikatnya. Kalau tadi di mana di Ali Imran 123 sampai 30, wa yalakum bi alf minal apa itu ada yang musawimin, malaikat yang punya tanda. Ya, malaikat punya tanda. Tandanya pakai apa? Pakai sorban putih. Itu sebabnya kenapa di Ponorogo sorbannya apa, Pak? Sorbannya putih. Padahal tuanku Imam Bonjol sorbannya apa? Hitam. Karena ngikut Nabi itu, Pak. Tapi di Ponorogo enggak. Di Ponorogo sorbannya apa? Putih. Ya, itu musawimin. Kalau kata Ibnu Katsir, musawimin itu pakai ini nih, Pak. Apa? Tanda di mana kayak semacam sabuk begitu tuh. Sabuk tuh, Pak. Jadi di situ para ahli tafsir memang berbeda pendapat terkait musawimin. Ada yang mengatakan sorban malaikat itu warnanya putih, ada yang mengatakan sabuk, dan ada yang mengatakan pita, Pak, ditempel di sini. Kan biasa kalau ada acara-acara tuh, Pak, panitia pakai apa tuh? Pita di sini tuh pita tuh, Pak. Nah, di sini pitanya warna hijau. Ya, pitanya warna hijau. Cuma nggak ada ya riwayat yang mengatakan malaikat pakai belangkon. Subhanallah. Nabi berangkat ke Badar tanggal berapa? Kalau baca Muhammad Husain Aikal tanggal 7 Ramadan. Tapi dalam Ibnu Hisham tanggal 10, Pak. Perangnya sendiri itu terjadi tanggal berapa? Ya, jadi tanggal kalau kita pakai apa itu pakai Husain Haikal tanggal 7. Kan? Kalau pakai Ibnu Hisham tanggal 10. Taruhlah tanggal 7, Pak. Ya. Tanggal 7
sampai ke Badar, kemudian tes lokasi, memahami lokasi, kemudian menutup sumur. Itu perangnya sendiri tanggal berapa? 17. Itu sebabnya Wali Songo, Pak. Ya, Wali Songo yang diprakarsai oleh Sunan Kalijogo, itu nuzulul Quran dipatoknya tanggal 17. Halus betul itu, Pak. Padahal, mohon maaf, turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Mana dalilnya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar 10 pertama, 10 kedua, 10 terakhir. 10 terakhir. Maksudnya kapan? Dari Baitul Izzah ke langit dunia. Itu sekaligus tanggal berapa? Wallahu a'lam, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 17, enggak ada tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal 27, ada yang mengatakan tanggal 29, ada yang mengatakan tanggal 25. 3 riwayat tuh, Pak. Tapi intinya di 10 hari terakhir. Tapi kenapa nuzul Quran tanggal 17, Pak? Kenapa? Untuk mengingatkan masyarakat kaum muslimin kala itu bahwa 17 Ramadan itu Badar. Jadi halus betul, Pak ya, para wali songo, Pak ya. Memasukkan Badar di mana, Pak? Di nuzulul Quran. Karena ayatnya jelas, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Subhanallah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Para sahabat ketika Nabi sudah diturunkan Al-Baqarah 216, Pak. Itu para sahabat nabung. Para sahabat nabung, Pak. Agar bisa ikut ke Badar. Makanya cocok betul ketika di Sahih Bukhari ada satu bab judulnya Sya'ban Syahrul Mutahhar. Sya'ban itu bulan bersih-bersih. Jadi para sahabat bayar zakatnya di bulan Sya'ban. Karena tahu memang nanti Ramadan akan ada apa? Project Badar. Jadi siapa yang mau ikut? Dimodalin. Sudah saya jelaskan. Siapa sahabat Nabi yang pandai bikin pedang, Pak? Masih ingat ya? Buta matanya dia, Pak. Abdullah bin Umi Maktum tuh, Pak. Ya, Abdullah bin Umi Maktum, Pak. Makanya kan sempat disindir oleh Nabi. Ya Rasulullah, bagi saya sholat berjamaah wajib enggak? Apa kamu dengar azan enggak? Kalau dengar wajib. Setelah itu Nabi tersenyum. Nabi pegang pedangnya. Masa? Ya walaupun buta enggak penakut lah. Anak kan punya pedang gitu. Karena beliau pandai bikin apa tuh, Pak? Pandai bikin pedang. Oh, dapat proyek banyak tuh, Pak. Abdullah bin Umi Maktum tuh. Gitu tuh ya. Nah, perang Badar itu perang paling simpel, Pak. Nanti pernak-perniknya kita bahas di Sabtu depan, Pak. Itu perang paling simpel. Ya. Wilayah Badar itu, kawasan Badar itu kira-kira berapa meter, Pak? Anda pernah lihat di YouTube? Anda pernah lihat di Google, Pak? Badar itu dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Itu berapa meter, Pak? Berapa hektar tuh, Pak? Kawasan itu, Pak? Ada yang tahu nggak? Berapa hektar? Hah? Berapa hektar, Pak? Ada nggak 100 hektar, Pak? Lebih 100 hektar. Ada seorang ulama, itu beliau kalau ke Madinah dari Mekah selalu mampir di situ. Dan sholat 2 rakaat, ujung ke ujung. Ya. Ujung ke ujung. Seperti halnya Nabi SAW. Mensolati tanah Badar. Dari ujung ke ujung. Salat apa itu? Salat hajat. Ya, salat hajat.
Subhanallah. Jadi Nabi mengamalkan wasta'inu sabri wassalam. Ya, wasta'inu bisabri wassalam. Hanya memang ada satu titik tuh yang Nabi nggak sempat mensolati karena pasukan sana keburu datang. Digantikan oleh siapa? Pak Abdullah bin Abbas. Kenapa? Rasul kalau kau sholat akan dihadang oleh musuh. Kalau saya kelihatan oleh paman Abu Lahab, ya kita bisa negosiasi Rasul kan gitu. Sholat dia menggantikan. Maka Abdullah bin Abbas itu selain punya gelar turjumanul Quran, ya orang yang paling paham Al-Quran, dia punya gelar mubaddilatus salawatin Nabi, pengganti salat-salat Nabi itu. Ya, mengganti salat-salat Nabi. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Kalau pengganti Imam Masjid Nabawi siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Kalau kepala negara setelah ketika Nabi perang Badar siapa? Abu Lubabah. Malah Abu Lubabah itu paling sulit tuh dia tuh Pak, nanti. Orang paling miskin jadi PJ gubernur tuh Pak. Ya. Yang menggantikan Nabi sholat di 4 titik Badar itu, di 1 titik nggak bisa tuh. Paling dekat dengan mana? Paling dekat dengan Makkah itu Abdullah bin Abbas. Maka itulah yang diajarkan oleh Kiai Munawar Khalil kepada siapa Pak? Kepada Pak Dirman. Ya, kepada Pak Dirman. Jadi datang lebih dulu kemudian sholat 2 rakaat. Datang lebih dulu kemudian sholat 2 rakaat. Ya, datang lebih dulu kemudian sholat 2 rakaat. Termasuk siapa? DNA ketahuan Pak. Karena dia punya ilmu apa tuh? Ini ilmu menghilang tuh kan? DNA Pak. Dipa Nusantara Aidit pakai T, bukan pakai D. Kalau pakai D itu zuriyah Nabi. Gitu Beb ya. Yusuf Aidit itu zuriyah. Kalau Yusuf Aidit bukan itu Pak. Itu PKN. Subhanallah. Kapan ketahuan Pak? Sholat 2 rakaat. La yudrikul absar wa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Ketahuan. Wah, ternyata bersembunyi di belakang pintu. Dibuka oleh pasukan Cakrawirawa. Pasukan Cakrawirawa. Ih, payah betul PSBB-nya nih. Pasukan Cakrawirawa. Pasukan apa tuh Pak? Pas Pampres tuh Pak ya. Ya, kan ada sebagian yang membelot tuh. Ikut ke Pak Harto tuh Pak. Ya, udah dibuka pintu, nggak ada DNA-nya. Kenapa? Lihatnya pakai mata zahir. Tapi ketika yang nembak DNA ini Pak, di sholat 2 rakaat. Dapat ilmu dari siapa tuh Pak? Dari Pak Dirman. Pak Dirman dari Kiai Munawar Khalil turun bawa ke rumah, sholat 2 rakaat. Ketahuan. Tadinya orang ditangkap Pak. Saya boleh dibunuh, tapi saya pengen ketemu bapak dulu. Kata siapa? DNA edit. Maksudnya saya pengen ketemu pakar. Nggak dikasih tuh Pak. Oh, kalau ketemu Pak Karno bisa bebas tuh kan. Kalau ketemu bawa ke Jakarta. Oh, dibawa ke Jakarta Pak bisa bebas dia. Ustadz, mohon maaf Ustadz, suaranya hilang Ustadz. Ke-mute Ustadz. Subhanallah. Syukran Mas Yuda. Gitu tuh ya.
Jadi para sahabat diberikan ketenangan, lihat ma'indah qulubukum, agar kalian tenang informasi kemenangan ini. Makanya buku-buku riwayat-riwayat yang menyatakan alasan perang Badar ini dan itu nabrak Quran, nggak saya tinggalin aja, Pak. Nggak saya jadikan second opinion, enggak. Orang jelas kok dalam Al-Hajj ayat 40. Gitu tuh Pak ya. Nah, jadi perangnya sendiri tanggal 17. Makanya dalam babat tanah Jawi, Pak, itu Sunan Kalijogo jelas betul. Ya, 17 perang Badar dijadikan malam nuzulul Quran. Artinya Pak, Quran itu Pak, bahkan harus kita bela dengan cara apa, Pak? Dengan cara apa? Mempertahankan Quran itu, Pak. Dengan cara seperti itu. Dan nanti akan ada masanya juga seperti itu. Hebat betul, Pak. Itu diplomatik budaya siapa? Sunan Kalijogo. Subhanallah. Nah, nanti ke depannya dalam perangan itu, Pak. Karena perangnya sendiri nggak lama, cuma 1 hari doang, 17, Pak. Yang lama before afternya, Pak. Itu yang banyak kisahnya di before dan afternya. Sebelum dan setelahnya. Tanggal 17 Ramadan sendiri kecambuk perang itu sebentar, Pak. Ya, cuma 1 hari, Pak. Bahkan sebelum matahari terbit. Perangnya sendiri hari apa tuh, Pak? Jumat. Ya, sebelum matahari terbit udah kalah pasukan musuh tuh, Pak. Mirip-mirip Yusha bin Nun tuh, Pak, ketika mau masuk ke Baitul Maqdis, Jumat matahari mau terbenam. Hei matahari, Anda diperintah, apapun diperintah. Ya Allah, perintah matahari agar tidak terbenam. Subhanallah. Gitu tuh ya. Nah, disitulah sholat Jumat diperkenalkan oleh Nabi. Bagaimana sholat dalam kondisi perang. Nggak lama tuh Pak. Kisah yang banyak nanti itu Pak. Setelah perang. Karena perang Badar sendiri kan nggak banyak untanya. Coba berapa untanya? 70 Pak. Yang meninggal dari kaum muhajirin berapa? Berapa? Nggak sampai puluhan, nggak. Ya, 6 orang dari muhajirin, 13 dari Ansor, nggak banyak Pak. Nggak banyak, coba. Padahal musuhnya berapa? 1.300. Subhanallah, 313. Korban dari kaum muslimin sedikit Pak. Ini korban nggak ada musuhnya 40 meninggal. Longsor. Longsor mana tuh Pak? Batam. Natuna. Yang meninggal udah berapa itu? Nggak ngikutin berita. Bener Bapak-Bapak ini. Ya. Nggak punya TV kayaknya. Subhanallah. Ya. Itu jumlah korbannya sedikit tuh Pak. Ya. Jumlah korbannya sedikit. Ya. Pertanyaannya, kan malaikat itu udah 8.000, kok ada juga yang korban tuh Pak. Satu, permohonan sahabat itu tuh Pak. Allahumma amin bi syahidah. Kenapa? Itu puncak-puncak keimanan betul tuh. Ini kayaknya mahligai paling indah kayaknya untuk ketemu Allah. Oh, jangan salah menafsirkan. Kalau yang lain itu teroris tuh Pak. Ini mahligai perang paling hebat, banyak dia membunuh diri, itu yang salah. Gitu tuh ya. Yang kedua karena biqudratillah. Ya. Tapi yang pertama karena apa? Permohonan. Allahumma amin bi syahid. Allahumma amin bi syahid. Allahumma amin bi syahid. Sabtu depan kita bahas siapakah para syahid-syahid itu dan kenapa mereka syahid? Siapa keluarganya? Kenapa dia minta wafat kali itu? Kan udah dijelaskan oleh Allah. Didukung oleh 3.000 tambah 5.000 malaikat. Dan udah dikasih tahu diberikan kemenangan. Tapi kenapa mereka yang terpilih, Pak? Di mana makam mereka, Pak? Di mana makam mereka?
13 dan plus 6 itu. Di mana makamnya? Di Badar, Pak. Ya, di Badar. Ada nggak makamnya, Pak? Ada, Pak. Cuma kalau ke sana, datang lagi polisi syariat. Bingung, subhanallah. Yang enak itu kalau ziarah ke sana, itu bareng, Pak, sama Kementerian Pariwisata. Kan sekarang lagi dikelola nih. Arab Saudi kan baru sekarang punya menteri apa? Pariwisata. Dulu nggak punya tuh, Pak. Ya, tapi jangan sampai nanti situs-situs itu menjadi tempat rekreasi aja itu, Pak. Seperti Masjid Al-Jabar tutup sekarang. Kenapa? Jadi kumuh jadinya, kotor dan lain sebagainya. Oh, padahal situs-situs itu kalau dirawat luar biasa, biar kita belajar sirah nabawiyah. Nah. Subhanallah. Kan udah jelas informasi dari Allah. 1, 2, 3 Ali Imran, Badar akan menang. Malaikatnya 8.000. Tapi kenapa ada yang syahid? Kenapa ada yang korban, Pak? Gitu ya. Subhanallah. Kita akan bahas nanti, Pak, tuh. 13 orang plus 6 orang. Kenapa ada yang terpilih? Sehingga ada ulama itu menyatakan asyahidu kullan asyhad. Itu rajanya orang yang mati syahid. Mana itu, Pak? Ahlul Badar. Ya, Ahlul Badar. Nggak banyak tuh, Pak. Subhanallah. Sampai Nabi sedih betul tuh, Pak. Ya, jadi jangan hanya dibahas Badar menangnya aja tuh, Pak. Tapi 6 orang bagi Nabi, 13 orang bagi Nabi. Itu yang Ansor itu apalagi tuh, Pak? Itu semuanya itu adalah Ahlul Aqabah. Semuanya Ahlul Aqabah. Makanya Nabi sedih itu. Aku khawatir semua Ahlul Aqabah wafat. Bagaimana membuat ikatan saya dengan penghuni Madinah? Karena mereka ini baru semuanya. Paham nggak, Pak? Yang ikut Aqabah semuanya syahid di Badar, Pak. Jadi yang bikin Nabi sedih itu, Pak. Ya itu tuh ya. Subhanallah. Bapak, saya ada amanah jam 9. Saya tidak buka pertanyaan. Insya Allah hari Sabtu kita akan membahas kenapa Badar sudah didukung oleh 8.000 malaikat. Sudah diberikan informasi kemenangan oleh Allah melalui surat Ali Imran ayat 7 dan Ali Imran ayat 123. Tapi kenapa dari kalangan Ansor ada yang korban, ada yang syahid. Itulah yang membuat Nabi sedih. Kenapa? Karena mereka Ahlul Aqabah. Mereka yang mengikatkan Nabi dengan Madinah. Sekarang mereka sebagai syuhada. Terus ikatan barunya apa? Itulah sebabnya orang-orang Ansor, Pak, ya Rasulullah, silahkan jabatan terbaik berikan kepada muhajirin. Kami ya Allah adalah tali-tali engkau untuk Madinah. Kami nggak perlu jabatan ini dan itu tuh Pak alasan. Ya, makanya orang Madinah itu tiap hari, Pak, berkunjung pada Nabi, nggak putus-putus, Pak. Sebagai apa, Pak? Pengikat pengganti Ahlul Badar, orang-orang Ansor yang tiap hari gantian, Pak. Saking apa tuh? Pengennya membahagiakan Nabi. Bahwasannya walaupun Ahlul Aqabah sudah wafat, tapi Nabi masih punya ikatan dengan orang-orang Ansor. Segitunya itu, Pak. Ya, segitunya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' 'alayha. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.